Selamat siang, perkenalkan nama saya Nasrianti dengan NIM 45224083. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang giro dengan matkul manajemen perbankan. Baik, saya akan menjelaskannya. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian giro, giro rupiah, giro valuta asing, perhitungan bunga, dan jasa giro. Apa sih itu giro? Giro adalah simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja menggunakan cek, bilet giro, pemindahan bukuan, dan transfer. Adapun pengertian lain dari giro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, dan dengan cara pemindahan buku. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi beberapa syarat yang diterapkan. Misalnya, waktu jam kantor dan kesempurnaan cek serta saldo yang tersedia. Penarikan uang tersebut di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yakni cek dan bilet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek, sedangkan untuk penarikan non-tunai adalah dengan menggunakan bilet giro. Di samping itu, jika keduanya sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis cek. Cek adalah alat pembayaran yang digunakan pada rekening giro. Adapun beberapa jenis cek yang dibedakan berdasarkan cara penggunaan dan keamanannya. Yang pertama, cek atas nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima sehingga hanya orang tersebut yang bisa mencairkannya dan bisa lebih aman. Yang kedua, cek atas unjuk. Tidak mencantumkan nama sehingga siapa saja yang memegang cek dapat mencairkannya, namun risiko tinggi jika hilang. Yang ketiga yaitu cek silang, ditandai dengan 2 garis sejajar dan tidak bisa diuangkan secara tunai, melainkan kita harus setor ke rekening bank agar lebih aman dan dapat dilacak. Yang ketiga, cek mundur adalah cek yang tanggal pencairannya di masa depan sehingga hanya bisa dicairkan sesuai dengan tanggal tersebut, tetapi tidak menjaminkan dana tersebut. Sementara itu, cek kosong bukan merupakan jenis cek, melainkan kondisi ketika cek tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak mencukupi. Yaitu bilet giro adalah alat pembayaran dari rekening giro yang dilakukan untuk memindahi sejumlah uang rekening pihak lain dan tidak bisa diuangkan secara tunai. Di dalam bilet giro ini terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama, nama bank menunjukkan bank yang memproses transaksi, sedangkan nomor bilet giro berfungsi sebagai identitas dokumen. Yang ketiga, tanggal penarikan adalah tanggal saat bilet dibuat, dan tanggal efektif adalah waktu mulai bilet dapat diproses. Nama penerima dan jumlah dana menunjukkan kepada siapa yang diberikan dan berapa besar jumlahnya. Intinya, dari bilet giro terdapat pada perintah pemindahan, yaitu instruksi untuk memindahkan dana dari rekening penarik ke penerima. Selain itu, terdapat nama dan nomor rekening penerima atau penarik sebagai sumber dana, serta tanda tangan penarik sebagai bukti keabsahan. Pada beberapa kasus juga terdapat stempel sebagai penguat, terutama jika digunakan oleh perusahaan lainnya. Selanjutnya, karakteristik giro. Rekening giro memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, giro tidak memiliki batas waktu penerimaan, artinya dana bisa digunakan kapan saja selama saldo mencukupi. Yang kedua, rekening giro juga umum digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha karena memudahkan transaksi dalam jumlah besar dan sering, seperti pembayaran melalui cek atau bilet giro. Yang ketiga yaitu, selain itu, pemilik giro biasanya mendapatkan jasa giro, yaitu bunga dalam jumlah kecil sebagai imbalan dari bank.
Pembahasan yang kelima yaitu giro rupiah. Giro rupiah adalah rekening giro yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah. Rekening ini umumnya dipakai untuk kegiatan transaksi sehari-hari, terutama dalam lingkungan dalam negeri. Adapun ciri-ciri giro yang pertama yaitu transaksi menggunakan mata uang rupiah sehingga hanya berlaku untuk pembayaran dalam negeri. Yang kedua, digunakan untuk transaksi dalam negeri seperti pembayaran barang, jasa, dan kebutuhan usaha. Yang ketiga yaitu penarikan dana dilakukan melalui cek atau bilot giro, bukan diambil bebas seperti tabungan. Yang keempat, dapat digunakan untuk pembayaran bisnis karena memudahkan transaksi dalam jumlah besar dan lebih terkontrol. Rupiah memiliki beberapa kelebihan dalam kegiatan transaksi keuangan. Yang pertama, giro rupiah memudahkan transaksi bisnis dalam pembayaran, terutama untuk kebutuhan usaha yang sering dalam jumlah besar. Yang kedua, giro rupiah dapat digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga lebih praktis dibandingkan membawa uang tunai. Yang ketiga yaitu giro juga memiliki alat pembayaran non tunai seperti cek dan bilot yang membuat transaksi lebih aman dan tercatat. Yang terakhir yaitu dana dalam giro dapat digunakan kapan saja selama saldo mencukupi sehingga bentuk berbagai kebutuhan transaksi. Giro rupiah juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, bunga atau jasa giro relatif kecil dibandingkan tabungan atau deposito karena fungsi utama giro adalah untuk transaksi, bukan menyimpang. Yang kedua, biasanya terdapat biaya administrasi bulanan sehingga bisa mengurangi saldo jika tidak digunakan secara aktif. Yang ketiga, giro rupiah juga memiliki ketentuan saldo minimum yang harus dijaga sehingga nasabah tidak bisa menggunakan seluruh dana secara terbatas. Dan selanjutnya yaitu giro valuta asing atau falas adalah rekening giro yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan mata uang asing, bukan rupiah. Rekening ini biasanya dipakai untuk kebutuhan transaksi internasional seperti pembayaran impor, ekspor, atau bisnis di luar negeri. Contoh mata uang yang digunakan dalam giro yang pertama yaitu dolar Amerika, euro, yen Jepang, dan dolar Singapura. Giro valuta asing memiliki beberapa manfaat dalam transaksi internasional. Asing memudahkan transaksi perdagangan di internasional seperti kegiatan impor dan ekspor. Karena menggunakan mata uang asing, selain itu giro falas dapat digunakan untuk pembayaran di luar negeri dengan lebih cepat dan praktis. Kedua, giro falas juga membantu mengurangi kebutuhan penukaran mata uang secara berulang sehingga lebih efisien dalam transaksi. Pembahasan selanjutnya yaitu giro valuta asing memiliki beberapa fungsi sebagai rekening simpanan bagi koperasi maupun individu dalam mata uang asing seperti dolar, USD, dan JPY yang digunakan untuk memudahkan transaksi internasional. Rekening ini mendukung berbagai kegiatan seperti pembayaran ke luar negeri, transfer ekspor impor, serta pengolahan dana dalam mata uang asing secara lebih efisien dan praktis. Berikut penjelasan jasa giro adalah bunga kecil yang diberikan pada bank nasabah giro. Dalam menghitung jasa giro ada dua metode sering digunakan yaitu metode saldo rendah dan metode saldo rata-rata. Kalau metode yang pertama yaitu saldo rendah, pada metode ini bank memiliki saldo paling kecil yang ada di rekening selama satu periode, misalnya 1 bulan. Saldo paling rendah itulah yang digunakan untuk menghitung jasa giro. Jadi walaupun saldo sempat tinggi, tetapi yang dihitung adalah saldo yang paling kecil atau paling rendah. Karena itu metode ini biasanya menguntungkan bagi nasabah. Yang kedua yaitu metode saldo rata-rata. Pada metode ini bank menghitung rata-rata saldo selama satu periode dengan cara menghitung sejumlah saldo lalu dibagi jumlah harian. Hasil rata-rata tersebut yang digunakan untuk menghitung jasa giro. Metode ini lebih adil karena memperhitungkan semua perubahan saldo sehingga biasanya lebih menguntungkan. Adapun kesimpulan giro adalah rekening bank yang digunakan untuk mempermudah transaksi keuangan, terutama dalam jumlah besar dan kegiatan bisnis. Penarikan dana bisnis, penarikan dana menggunakan cek atau bilet giro, bukan tunai langsung. Giro memiliki kelebihan dalam kemudahan dan fleksibel transaksi, namun memiliki bunga yang kecil karena lebih difokuskan untuk transaksi, bukan menabung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi giro. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.